Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali baturan bersama saya si Teknisi Nurutang. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja tanpa kurang dari satu apapun. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitas, dan tentunya semoga selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya. Kembali kita mendapatkan servisan Oppo A5s ya, kondisi dalam keadaan mati total. Dan di sini saat kita colok di PC hanya terbaca portnya saja baturan ya. Kita coba lihat. Sini kita langsung buka Device Manager. Ya, seperti ini baturan ya. Di sini terbaca USB portnya saja, namun putus nyambung ya. Sini setelah terbaca putus lagi baturannya. Biasanya untuk kasus seperti ini terjadi masalah dari IC eMMC-nya ya. Namun di sini kita tidak langsung eksekusi di bagian mesin, kita coba untuk melakukan flash ulang dulu baturan ya menggunakan Pandora. Sini kita coba dulu. Ini setelah terbaca port lalu langsung putus kembali ya. Oke, setelah Pandora terbuka, sini kita pilih brand Oppo. Kemudian kita pilih Oppo A5s CPH 1909, kita select. Sini kita akan coba melakukan wipe data ya baturan. Sebelum kita flash, kita coba dulu wipe data ya. Sini kita coba wipe partisinya. Oke, setelah waiting for the page, kita colok tanpa menekan tombol apapun karena ini hanya terbaca portnya saja ya. Ya, di sini auto terdetek. Kita tunggu prosesnya. Di sini di init eksternal RAM sudah terjadi error baturan. Ini menandakan bahwa memang masalah dari IC eMMC-nya ya. Ini biasanya kita detek kerusakan eMMC, kita coba wipe data dulu tanpa melakukan program ulang. Di sini walaupun kita program ulang tetap akan terjadi error baturan ya. Untuk itu di sini kita akan langsung buka saja mesinnya ya. Kita kembali fokus ke meja panas. Dan ini tutup belakang sudah terbuka. Tombol on off dikasih selir ban ini ya, atau sel tape. Oke, langsung kita akan buka. Oke, di sini penampakan mesinnya masih mulus baturannya. Dan baterainya pun baru ini. Aduh, ternyata di bagian eMMC sudah dibuka ternyata baturan. Sini apakah pernah dilakukan pergantian IC eMMC? Iya, nampaknya di sini sudah dicongkel ya. Untuk eMMC-nya sudah dicongkel kelihatannya nih baturan. Oke. Karena ini eMMC sudah dicongkel,
kita akan coba angkat langsung ya. Kelihatannya sudah pernah dikerjakan di bagian IMMC nya. Kita akan coba lihat. Sini kita angkat ulang IC IMMC nya. Oke, jadi inilah baturannya. Setelah kita angkat, lalu kita bersihkan ya. Kelihatannya di sini kaki masih aman, hanya saja lem kurang bersih ya di pinggirnya ini. Kemudian kita cek IC IMMC nya. Kita menuju monitor lagi. Kita akan buka UP IMMC Toolbox. Setelah UP terbuka, kita masukkan IMMC ke soket BGA. Karena ini menggunakan Skynet, jadi kita centang direct IMMC ISP baturannya, lalu kita identifi. Oke, nampaknya di sini IMMC masih terbaca dengan baik, namun kita coba lihat smart reportnya. Ya, di sini terbaca not definite ya untuk SLC MLC 50-60%. Ini sebenarnya masih layak digunakan baturannya. Oke, seperti ini. Kita coba pasang kembali baturan. Kita menuju meja panas lagi. Ini nampaknya sudah diganti ataukah memang hanya dilakukan ACP baturannya. Kita coba saja. Sini kita rapikan dulu IMMC nya. Nampaknya IMMC masih terbaca ya. Ini sudah digantikah atau hanya sekedar ACP? Kemungkinan pemasangan belum persisi. Kita tutup CPU-nya. Kalau memang setelah kita pasang ulang tetap tidak bisa, artinya ini mesti kita harus ACP IC CPU-nya. Kemungkinan kepanasan saat dicongkel IMMC-nya. Namun kita coba saja dulu. Oke, setelah kita melakukan pemasangan ulang, sini kita biarkan dingin dulu, lalu kita akan coba kembali. Oke, setelah agak dingin, kemudian kita akan coba baturannya. Kemudian kita coba colok di NJ Pro. Bismillahirrahmanirrahim. Plong.
dan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nampaknya setelah kita lakukan angkat ulang dan kita cek eMMC masih terbaca dengan sempurna. Setelah kita pasang, ternyata di sini sudah bisa hidup baturannya, hanya saja baterai terlalu kosong. Kita tunggu dulu mengisi ya. Lalu kita akan coba apakah tidak terjadi restart ataukah bisa masuk menu baturannya. Kita biarkan aja dulu. Oke, setelah kita tunggu beberapa menit, kita lihat apakah sudah ada isi. Ya, di sini sudah ada 4% baturannya. Kita coba paksa nyalakan walaupun hanya 4%. Oke, alhamdulillah sini sudah bisa hidup. Namun kita coba lihat apakah bisa masuk menu. Oke, alhamdulillah di sini bisa masuk menu baturan dan nampaknya sudah dilakukan web data ya. Sini mesti kita setting telepon. Apakah FRP sudah direset juga? Ya, nampaknya di sini tidak terkunci FRP ya. Karena ini kita tidak tahu kasus awalnya baturan, hanya saja kita mendapatkan servisan mati total ya. Namun ternyata eMMC sudah dibuka ya. Dan setelah kita coba cek di UP, ternyata eMMC-nya masih bagus. Kita coba cek emailnya, apakah sudah dilakukan pergantian pada IC eMMC. Ya, benar saja ya. Nampaknya di sini sudah dilakukan pergantian pada eMMC baturan dan tidak bisa hidup, kemungkinan karena pemasangan belum persisi baturannya, karena saat kita angkat pada IC eMMC lem masih terlihat di sisi-sisi kaki eMMC ya. Setelah kita rapikan lalu kita cek eMMC masih bagus. Setelah kita rapikan bekas-bekas lem tersebut, lalu kita pasang kembali, di sini HP bisa hidup ya. Hanya saja ini perlu kita melakukan repair IMEI baturan, karena ini nampaknya IMEI tidak bisa terbaca ya. Sini kalau kita lihat baseband sudah bisa terbaca, tinggal kita lakukan repair IMEI ya. Oke, langsung kita akan coba repair IMEI-nya menggunakan Pandora baturan ya. Sini kembali kita ke layar monitor. Di sini kita akan kembali ke Pandora. Ya, setelah karena ini bekas kita coba wipe datanya tadi ya. Sini kembali kita ke kolom IMEI. Lalu kita centang IMEI 1, IMEI 2. Lalu kita akan masukkan IMEI yang sudah terdaftar di Kemenframe ya. Ya, ini kita pakai IMEI 1 juta umat, kita copy lalu kita paste di Pandora. IMEI 2 nya sama ya. Sini kita copy lalu kita paste kembali. Lalu kita refire. Oke, setelah waiting for the paste, di sini kita matikan HP-nya dengan cara buka baterainya langsung. Lalu kita pasang kembali, tekan tombol volume atas, volume bawah, lalu kita colok USB. Ya, setelah answer oke, lalu kita lepaskan tombolnya baturannya. Kita tunggu prosesnya. Ya, di sini sudah done. Kita kembali ke device-nya. Di sini terjadi orange state ya, tapi abaikan saja. Oke, di sini minta wipe data, kita wipe saja.
Oke. Oke, di sini sudah masuk menu. Kembali kita setting telepon, karena setelah kita melakukan refer email meminta wipe data baturannya. Sini kita lewati, lanjut. Oke, lainnya setuju saja. Ini kita lewati dulu. Lanjutkan sebagai Oppo baru. Ini kita lewati dulu. Kita mulai sekarang. Oke, setelah masuk menu kita cek apakah email yang kita masukkan sudah terbaca. Sini kita cek kembali. Ya, alhamdulillah. Sini email sudah terbaca, tadinya 00 baturan ya. Oke. Seperti inilah cara kita melakukan perbaikan pada Oppo A5s, masuk dalam keadaan mati total baturan ya. Setelah kita colok di PC hanya terbaca portnya saja. Dan setelah kita buka ternyata eMMC sudah dicongkel ya, hanya saja tidak rapi dalam pemasangannya baturannya. Kita tidak tahu apakah ini sudah diprogram ulang ataukah pergantian eMMC. Setelah kita rapikan lalu kita pasang kembali, ternyata di sini HP sudah hidup. Setelah hidup pun ternyata IMEI 00 ya. Untuk itu kita melakukan repair IMEI menggunakan Pandora Tool. Dan alhamdulillah di sini sudah sukses semuanya. Oke, ini saja video kali ini baturan. Semoga ada sedikit manfaat diambil dari video ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas kemudahan-kemudahan yang selalu kita diberikan. Salam dari saya si teknisi Nurutang. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa, bahagia. Tinggal kita rapikan kembali baturannya.